Shalom dan selamat sejahtera kepada keluarga besar SIB City Life Church Kuala Lumpur dan teman-teman yang berada di KL maupun teman-teman yang berada di luar Kuala Lumpur. Selamat mengikuti ibadah raya secara online pada hari ini. Apa kabar semuanya? Kami berharap agar Anda terus berada dalam keadaan baik, sehat dan kuat. Walaupun kita telah memasuki hari yang ke-33 sejak perintah kawalan pergerakan dikuatkuasakan. Ingat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahawa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus 5 ayat 7-9. Seperti yang semua sedia maklum, Persekutuan Doa Koprat telah pun beralih ke platform Zoom buat waktu ini. Pastikan Anda sudah pun memuat turun aplikasi Zoom pada peranti Anda. Dan mari bersama-sama pada setiap hari Rabu bermula pada pukul 8 malam. Pautan meeting akan diberikan pada hari tersebut. Sekiranya Anda mempunyai sebarang pertanyaan, Anda boleh berhubung terus dengan admin gereja Brother Ronnie di talian 010 54 54 212. Sebelum kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan, mari bersama-sama membaca Mazmur 42 ayat kedua sampai ke-6. Mazmur 42 ayat kedua sampai ke-6, dan saya membacanya di dalam terjemahan baru. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Kerana sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahulu mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolong dan Allahku. Saya ulang ayat yang terakhir. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di syurga, yang telah menciptakan langit dan bumi, serta laut dan isinya, itu semua membuktikan kuasa-Mu tidak tertandingi ya Tuhan. Dan karya agung-Mu, penebusan Yesus di atas kayu salib, telah membuktikan begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga setiap yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya Tuhan. Dan kebangkitan Engkau pada hari ketiga telah mengalahkan maut. Dengan ini ya Tuhan, maut tidak lagi berkuasa atas kami ya Bapa. Asal saja kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, penolong dan penyelamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dengan kata-kata kami tidak cukup untuk menyatakan segala kebaikan kasih-Mu dalam hidup kami, tetapi kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau dengan lebih dalam lagi, dan mengikuti segala perbuatan-Mu, segala kebaikan-Mu ya Bapa, agar nama-Mu dimuliakan dan nama-Mu ditinggikan lagi ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang ada di syurga, biarlah Engkau semakin besar dan kami semakin kecil, supaya Engkau terus dimuliakan ya Tuhan. Tuhan,
Kami mau terus melangkah dalam apapun jua ya Tuhan, karena kami tahu ya Bapa, kami tidak melangkah bersendirian, tetapi kami melangkah bersama Engkau ya Tuhan. Bapa kami yang di surga ya Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar, yang begitu dahsyat dan dalam ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik, sungguh besar dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga ya Tuhan, kami ada, kami kuat sampai pada hari ini. Itu semua bukan karena apa yang kami miliki, tetapi itu semua karena kasih karunia yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Betapa kami bersyukur di hidup kami untuk segala perbuatan-Mu. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, sebentar kami mau memuji, menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dimuliakan, sampai pada akhirnya, sampai kedatangan Engkau kali kedua di bumi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita mengatakannya. Amin. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, buat kasih-Nya yang terindah. Thank you Lord Jesus. Engkau begitu baik Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi
yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Katakan bersama. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan bersama. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat kembali lagi dalam acara ibadah kita. Kita bersyukur kepada tim media yang begitu bertungkus lumus, bekerja keras menyediakan kaedah ini untuk jemaat sekalian. Kita sangat bersyukur karena kita dapat bertemu setiap minggu walaupun melalui streaming. Kita percaya melalui cara seperti ini dapat menguatkan, meneguhkan iman kita sebagai jemaat Tuhan. Ini adalah hari yang ke-35 ya. Hari yang ke-35 kita berada di bawah kawalan perintah kawalan pergerakan. Saya percaya jemaat sekalian begitu tekun dan berdoa bersungguh-sungguh supaya keadaan kembali seperti sedia kala. Itulah harapan kita. Dalam 3 hari yang lepas kita melihat laporan ataupun statistik daripada jumlah orang yang terkena virus, ada pengurangan, jumlah yang semakin kurang. Kita bersyukur karena Tuhan mendengar doa setiap orang yang percaya kepadanya. Dan saya juga menggalakkan jemaat sekalian supaya kita terus berdoa, ya, terus setia berdoa supaya keadaan yang berlaku pada waktu ini, coronavirus ataupun COVID-19 ini akan semakin pulih dan keadaan negara kita semakin selamat supaya kita dapat kembali seperti sedia kala. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari satu bahagian firman Tuhan yang terdapat dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Jemaat boleh membaca ayat seterusnya nanti dalam pembacaan kita masing-masing, ya, ataupun pembacaan kita di rumah masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, "Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab
Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Nah, saudara boleh meneruskan pembacaan dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Oleh itu, saudara kekasih, sebelum kita membahas bagian firman ini, saya senang sekali mengajak kita berdoa sejenak. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada saat ini yang telah kami pelajari. Kami yakin sungguh Tuhan, kebenaran firman-Mu yang tidak pernah berubah sejak dunia dijadikan hingga pada hari ini, kebenaran firman-Mu ya Tuhan tetap sama. Karena Engkaulah yang kami beritakan, Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Oleh itu Bapa di surga, kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu yang kami pegang, yang kami imani adalah perkataan Allah yang hidup, yang berkuasa. Pada waktu kami berpegang kepada kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil bagimu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, berkati pemberitaan firman ini dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan dalam pemberitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah pemeliharaan Allah di tengah kesukaran umatnya. Nah, saudara kekasih, dalam beberapa minggu yang telah berlalu, kita telah membahas bagaimana Allah memelihara, Allah melindungi orang-orang yang berharap kepadanya. Nah, pada hari ini juga kita akan kembali melihat topik ini, saudaraku, yaitu pemeliharaan Allah di tengah kesukaran umatnya. Kembali kepada teks yang telah kita baca sebentar tadi, saudara kekasih, itu adalah nasihat ataupun surat yang telah beri kepada jemaat di Tesalonika. Bagaimana Rasul Paulus sendiri memberi dorongan kepada mereka supaya mereka tetap kuat, tetap teguh berhadapan dengan kesusahan, cabaran yang mereka hadapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, karena pada waktu itu saudaraku ada ketegangan di mana orang-orang percaya mengalami tekanan dari pihak luar. Orang yang tidak senang dengan anak-anak Tuhan yang berkumpul, yang menyembah Tuhan, yang memberitakan Injil pada waktu itu. Oleh itu saudara kekasih, banyak tekanan-tekanan yang datang. Jadi Paulus memberi dorongan, memberi kata-kata semangat untuk jemaat Tuhan, sehingga dia sendiri mengirim hambanya Timotius, saudaraku, untuk menolong jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kita lihat sedikit tentang apa yang kita perlu tahu tentang pemeliharaan Allah atau providence of God dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa penyataan ataupun kuasa Allah atas alam ini supaya manusia sadar akan otoriti Allah dalam hal perhatian Allah, dalam hal penjagaan Allah, dalam hal pemeliharaannya terhadap pelaksanaan rencananya, saudaraku. Nah, ini yang perlu kita mengerti, saudaraku, bagaimana pemeliharaan Allah itu terjadi, mengapa itu harus terjadi. Dan juga
pemeliharaan Allah itu berkata tentang bagaimana Allah sendiri, dia menopang segala sesuatu dengan kuasanya. Setiap detail dari kehidupan dan tindakan semua manusia tidak terlepas dari pengetahuan Allah. Nah, itu berkata tentang betapa luar biasanya pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 29, Allah bukan hanya memperhatikan manusia ciptaannya, malah dikatakan Allah sendiri juga memperhatikan makhluk lain ataupun binatang ciptaannya. Dikatakan dalam Matius 10 ayat 29, seekor burung ya tidak berharga pun, ya, seekor burung yang tidak berharga pun tidak akan jatuh tanpa kehendak Allah Bapa di surga. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Burung, saudaraku, menjadi tumpuan matanya Allah kita. Dan juga dengan providence-nya, Allah menuntun burung tersebut dalam apa? Dalam terbangnya juga, saudaraku. Pada waktu dia mencari makan, di mana burung itu tinggal, ya, bila burung itu mati, dan sebagainya. Nah, setiap serangga juga yang bergerak, setiap taman yang tumbuh, ya, setiap tanaman yang tumbuh, setiap titik debu yang berterbangan di udara, saudaraku, semuanya mempunyai sebab yang jelas dan akan mengakibatkan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Bayangkan, saudaraku, hal-hal yang seperti ini menurut kita itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipikirkanlah hal-hal yang seperti itu. Tetapi Allah kita dalam ketelitiannya, saudaraku, memperhatikan hal-hal yang sedemikian rupa. Kembali kepada keperluan manusia, apalagi manusia ini adalah yang diciptakan oleh Allah segambar dengan Allah. Sudah tentu, saudaraku, manusia itu lebih spesial berbanding burung, berbanding debu, berbanding tanam-tanaman, pohon-pohonan. Manusia itu sangat spesial. Itu sebabnya, saudaraku, tema kita hari ini berkata, Allah turut bekerja dalam memelihara manusia dalam menghadapi kesukaran hidup. Dikatakan dalam Matius pasal 10 ayat 30 juga berkata, bahwa setiap helai rambut kita, saudaraku, ya, itu pun dihitung oleh Allah kita. Bayangkan setiap rambut kita ini dihitung. Adakah yang dapat menghitung rambut? Adakah manusia dapat menghitung rambut? Tidak ada, saudara. Dikatakan sampai rambut kita pun dihitung oleh Allah kita. Itu menandakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar-benar teliti terhadap umat yang Dia kasihi. Saudara kekasih dalam Tuhan, sesuai dengan keadaan yang berlaku pada hari ini, saudaraku, dalam negara kita, bahkan dunia, saudaraku. Kadang-kadang waktu kita membaca, ya, artikel-artikel yang ditulis, ada juga mereka menyebut bagaimana keluhan-keluhan orang tentang situasi yang terjadi pada waktu ini. Ada yang berkata, di mana Allah? Apakah Allah yang disembah itu ada? Saudara, kita kembali kepada firman.
firman sendiri mengatakan bahwa Allah itu tetap ada, saudaraku. Nah, oleh itu saudara kekasih, daripada topik ataupun tema ini kita akan belajar 3 perkara, ya. Cara Allah menolong kita, ya, saat kita berhadapan dengan keadaan yang sukar. Nah, yang pertama saudaraku, dari ayat yang ketiga dikatakan supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudara, dalam konteks yang kita baca ini adalah tentang cabaran yang dihadapi oleh orang-orang Kristen. Cabaran-cabaran yang mereka lalui pada waktu itu. Nah, tidak jauh bezanya saudaraku apa cabaran yang kita hadapi pada saat ini. Itu juga ada kaitannya dengan diri kita, berkaitan dengan cabaran hidup. Nah, oleh itu, cara Allah yang pertama, bagaimana Dia memelihara umatnya berada dalam kesesakan, Allah sendiri membela kita, sehingga kita dapat berhadapan dengan segala kesukaran hidup. Nah, Allah sendiri yang membela kita. Bukan siapa-siapa, tapi Allah yang kita sembah, Dialah Allah yang membela kita. Berarti saudaraku, kita dipahami ataupun dibawa oleh Allah untuk mengerti, ya, sesuai dengan firman-Nya bahwa apa yang kita lalui, cabaran-cabaran, kesukaran yang kita hadapi ini, masalah yang kita hadapi ini adalah suatu pembentukan ataupun pemurnian iman kita. Nah, ada kadang-kadang saudaraku orang yang tidak suka dengan hal-hal yang dia lalui dalam kehidupannya. Tapi sebagai orang percaya saya mau katakan bahwa itu adalah pelatihan iman untuk setiap kita. Karena melalui cara itulah kita mulai meletakkan kebergantungan kita kepada Allah kita. Nah, itu adalah pemurnian. Kesukaran ataupun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, itu adalah pemurnian iman. Dan bagaimana kita mengetahui bagaimana Allah membela kita, ya, waktu kita berhadapan dengan keadaan itu juga berkata tentang apa? Kita mampu hadapi setiap kesukaran ketika kita memakai perisai dari Allah sendiri. Perisai itu adalah baju yang menjaga keselamatan seorang tentara, ya. Baju perisai. Dan dia dapat terhindar daripada serangan-serangan sepertinya anti bullet, ya, yang tidak dapat ditembusi oleh peluru. Nah, itulah gambaran bagaimana seseorang itu ketika dia menggunakan baju perisai, dia merasa ada ketenangan, ada keselamatan yang dapat memberi jaminan bagi dirinya. Nah, saudara kekasih, ketika Allah sendiri yang membela kita berhadapan dengan kesukaran ini, sama halnya saudaraku, Allah memberi perisainya kepada kita. Perisai apa saudaraku? Perisai baju kesabaran, ya. Ya, perisai Allah itu berkata tentang baju ketabahan hati. Ya. Kalau tidak ada ketabahan hati saudara kekasih, sangat bahaya. Ya, sangat bahaya pada waktu kita berhadapan dengan situasi ini. Saya ikut perkembangan laporan-laporan tangkapan yang berlaku dalam negara kita. Hari Rabu, kalau tidak silap saya, hari Rabu, ya, hari Rabu, tangkapan yang sudah dilakukan di seluruh Malaysia
sebanyak 9.702 orang. Tidak tahu 2 hari yang sudah ini mungkin sudah bertambah jumlahnya. Saudara, itu akibatnya apa, saudara? Karena tidak ada kesabaran. Ya, karena tidak ada ketabahan hati. Sehingga apa? Coba melawan arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Saudara, sama halnya pada waktu Allah membela kita, dan Dia akan memberikan baju perisai kepada kita, dan kita akan menjadi pribadi yang semakin sabar berhadapan dengan keadaan. Apalagi keadaan sekarang, saudaraku. Waktu kita mendengar berita itu sudah ditambahkan lagi harinya. Waduh, saudaraku. Itu menjadi satu hal yang membuat kita gelisah. Tapi kita percaya kepada pihak berkuasa, mereka lebih memahami keadaan yang terjadi dalam negara kita. Nah, ketika kita menggunakan perisai ataupun baju perisai yang Allah berikan, kita menjadi pribadi yang tabah. Nah, Allah tidak membiarkan kita, ya, Dia tidak membiarkan masalah dan kesukaran itu melebihi kemampuan kita. Yang juga kita dapat lihat petikan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Firman Tuhan berkata bahwa cobaan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Berarti, saudaraku, Allah sendiri yang membela kita, sehingga kita menjadi pribadi yang dapat bertahan menghadap setiap kesukaran hidup yang datang dalam hidup kita. Nah, yang kedua, saudaraku, adalah Allah memampukan kita menolak setiap bisikan iblis. Wah, ini ayat yang kelima dikatakan, itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Mengirim dia itu Timotius, ya. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Nah, saudara kekasih, dalam kita berhadapan dengan kesukaran ini, Allah memampukan kita menolak setiap bisikan-bisikan iblis, saudara. Iblis itu dia musuh utama orang percaya yang selalu datang. Dia mencari kesempatan, ya, dan cari cara bagaimana dia melumpuhkan iman orang percaya. Saudara, inilah waktu iblis begitu aktif sekali. Dia coba mau cari tahu di mana kelemahan-kelemahan kita. Dia mau cari tahu bagaimana dia dapat melemahkan, menjatuhkan iman percaya kita. Dia mau cari tahu bagaimana kita meragui firman Tuhan yang telah kita terima. Nah, itulah pekerjaan iblis, saudara. Dia mau cari kesempatan. Dia coba membisikkan sesuatu dalam telinga rohani kita. Sehingga akhirnya, saudaraku, kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam berhadapan dengan cobaan ini, kita juga terpedaya dan terperangkap dengan bisikan iblis kepada kita. Itu sebabnya kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman. Serangan pertama iblis adalah menyerang iman kita, ya, terhadap kebenaran firman Tuhan. Dia menyerang iman kita. Bagaimana iblis begitu licik mengambil kesempatan menyerang iman kita. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 dan ayat 5, iblis mulai menggoda manusia pertama, Hawa. Dia menyerang dia melalui imannya. Iman berkata tentang apa, saudaraku? Ketaatan terhadap kebenaran firman. Itulah yang iblis serang. Akhirnya dia tergoda. Dia jatuh, saudara.
Allah memampukan kita menolak setiap bisikan iblis. Yesus sendiri memberi peringatan kepada Simon Petrus, ya, supaya dia berwaspada terhadap tipu muslihat iblis yang datang kepadanya. Saya mau baca ayat ini untuk kita dalam Lukas pasal yang ke-22, ya. Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-31 dan 32. Lukas pasal yang ke-22 ayat 31 dan ayatnya yang ke-32. Nah, firman Tuhan berkata demikian, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu, supaya imanmu jangan gugur, kata firman Tuhan. Saudara, itulah yang Allah lakukan dalam waktu kesukaran ini. Dia memampukan kita menolak setiap bisikan iblis. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus sentiasa mencari Tuhan, sentiasa membulatkan hati kita mencari wajah Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Saudara, kita lihat poin yang seterusnya. Yang ketiga adalah Allah menolong kita supaya kita mampu berdoa. Nah, kita baca ayat yang ke-10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Ini kata Paulus. Siang malam, saudaraku. Siang malam. Tidak berhenti. Tidak berhenti-hentinya mereka berdoa. Saudara, kekuatan kita semasa perintah kawalan pergerakan ini hanya kita dapat melakukan doa. Melalui doa, saudaraku, kita dapat kekuatan daripada Tuhan. Sebab ada hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. Hal-hal yang berada di luar batas kemampuan kita. Tetapi saat kita berdoa kepada Tuhan, kekuatan itu akan menembusi di mana batas kekuatan kita, saudaraku. Doa, kuasa doa itu akan menembusi itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, itulah yang Allah lakukan. Dia menolong kita supaya kita mampu berdoa. Saya bersyukur tim doa kita telah membentuk doa 24 jam untuk jemaat Tuhan. Ya, kalau ada yang mau mengikuti doa ini, saudara boleh hubungi tim doa kita. Saudara boleh dimasukkan dalam senarai berdoa 24 jam. Ya, doa ini berlangsung 24 jam. Sedang saya berkhotbah, saudaraku, doa terus berjalan. Dan saya percaya melalui doa anak-anak Tuhan di gereja kita dan doa anak-anak Tuhan yang lain telah membawa satu perubahan sehingga begitu cepat sekali penurunan jumlah orang yang terkena dengan virus corona, saudara. Kita percaya kekuatan doa. Kuasa doa itu luar biasa. Yakobus pasal 5 ayat 16 juga menyebutnya bahwa doa itu besar kuasanya. Besar kuasanya, saudara. Hal yang tidak dapat kita lakukan, itu dapat dilakukan melalui doa kita. Dan Rasul Paulus juga
menggalak jemaat supaya jemaat di Filipi supaya mereka juga bertekun berdoa ya saat berhadapan dengan cabaran. Supaya mereka giat berdoa, setia berdoa. Nah, saya mau katakan hal ini kepada jemaat sesuai dengan campaign kita dari bulan April sampai ke bulan Jun, saudaraku. Yaitu kita melepasi benteng doa. Saudara kekasih dalam Tuhan, hal yang tidak mampu kita lakukan akan kita mampu lakukan ketika kita memiliki doa yang konsisten di hadapan Tuhan. Kita mau tingkatkan doa kita dalam doa pribadi kita, doa keluarga kita, doa secara korporat, doa dalam kumpulan cell group, doa di mana-mana, saudaraku. Kita mau supaya doa ini menjadi senjata utama kita. Dan kita yakin pada waktu kita terus setia dalam doa, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan Rasul Yakobus juga menggalak orang-orang percaya supaya berdoa. Dalam Yakobus pasal 5, ya, Yakobus pasal 5 ayat 13. Kita baca ayat ini. Yakobus pasal 5 ayat 13 berkata, "Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi." Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Cari Tuhan, cari wajah Tuhan pada waktu kita berhadapan dengan keadaan yang mungkin memberi tekanan dalam jiwa kita. Ketika engkau sakit, ketika engkau mungkin bermasalah, ketika engkau mengalami sesuatu yang mungkin di luar kemampuanmu, kita mulai datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita percaya Tuhan pasti menjawab doa kita. Yang terakhir, saudaraku, kita harus meletakkan harapan dan kebergantungan kita sepenuhnya terhadap Allah, supaya kita dapat mengalami pemeliharaannya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kita harus meletakkan harapan seluruhnya, kebergantungan kita sepenuhnya kepada Allah. Jangan separuh-separuh, saudara. Kita benar-benar yakin pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita benar-benar janji Tuhan itu pasti dalam hidup kita. Barulah kita dapat melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita sangat yakin dalam beberapa minggu, hari ke depan ini, saudaraku, Tuhan Yesus campur tangan dalam doa-doa kita. Dan Tuhan akan melakukan perubahan dalam negara kita, bahkan dunia. Walaupun perkara ini mungkin menurut manusia sesuatu yang sangat mustahil, tapi orang yang percaya kepada Tuhan pasti memiliki iman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mari kita datang dalam doa kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar ini ya Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi peneguhan bagi iman jemaat sekalian. Bapa di surga, tolong kami dalam kami masih berhadapan dengan keadaan
dalam negara kami yang berhadapan dengan coronavirus ini Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan, agar kami mampu berhadapan dengan situasi ini Tuhan. Beri kami ketenangan di hati kami, damai di jiwa kami Tuhan, seperti mana firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami yakin Tuhan Yesus, bahwa kebenaran-Mu ya Tuhan adalah perkataan-Mu sendiri yang hidup. Oleh itu Bapa di sorga, kiranya kebenaran firman yang kami dengar ini Tuhan, kami pegang dan kami imani bahwa Tuhan adalah pembela kami yang agung. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih jemaat Tuhan untuk kesetiaan Anda mendengar firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita telah diberkati dan diteguhkan melalui perkongsian firman sebentar tadi. Mari kita melakukan bahagian kita melalui pungutan persembahan dan persepuluhan pada hari ini. Anda boleh melakukan bahagian Anda atau kumpul sekaligus mengikut rumah ke akaun Public Bank yang bernomor 314-6434-014 atas nama Sidang Injil Borneo. Sila maklumkan dan hantar resit transaksi Anda kepada bendahari gereja kita, Sis Margaret, pada nomor 013-2026-494. Sementara kita dalam perintah kawalan pergerakan, ambil waktu ini untuk membaca Alkitab, berdoa, bersekutu dengan keluarga, dan rakan kongsi di rumah. Kekal tenang, kawal pemakanan, maintain size, maintain berat, keluar bila perlu, jaga kesehatan dan keluarga Anda. Sekiranya Anda menghadapi sebarang kesulitan, Anda boleh menghubungi Gembala Sidang Pastor David dan mana-mana pemimpin yang Anda kenal. Anda juga boleh menghubungi kami di Facebook City Life Church Kuala Lumpur. Sampai kita bertemu lagi di channel yang sama pada minggu hadapan. Stay safe, stay strong, stay at home. Tuhan memberkati.